Cerita dilanjutkan. Jaesun pun berusaha lari karena jendelanya ternyata sudah pecah. Jadi si monster bisa masuk kapan saja. Dan benar, si monster masuk lewat jendela itu dan melilit kaki si cewek. Jaesun pun tidak bisa berbuat apapun ketika melihat si cewek tersebut ditarik monster-monster itu. Ia malah kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak tega, kemudian berbalik arah. Ia pun menuju si monster dan menahan mulut monster tersebut untuk menelan utuh si cewek. Tapi Jaesun tidak kuat ya, ia butuh oksigen. Dan ketika Jaesun panik, Jaesun melihat ada sepatu hak tinggi itu ya. Ia pun meraih dan cerot, ditusuk dah itu si mata si monster dengan sepatu hak tinggi. Monster itu pun kesakitan dan melepas lilitan kepada si cewek. Jaesun pun kabur dan menuju ke atap kereta. Di dalam gerbong telah banjir sepenuhnya, tidak ada udara sama sekali. Jadi langsung kabur ke atap kereta gerbong. Dan ya, sampailah ia di atap kereta. Ia pun kesakitan karena terlalu lama di dalam air. Ia pun mengecek si cewek, apa ia masih hidup ya. Dan ternyata ia sudah tidak bernafas. Jaesun pun melakukan CPR. Ia melakukan CPR untuk menyelamatkan si cewek imut. Ya sekalian ya itu kis-kis wak. Woi, sedang gawat darurat ini malah aneh-aneh. Dan setelah melakukan CPR, Jaesun pun menyerah karena si cewek tidak membaik. Ia tetap tidak bisa bernafas. Jaesun pun putus asa dan menganggap si cewek telah KO. Ia pun meninggalkan si cewek dengan perasaan bersalah karena mungkin si cewek itu akan menjadi santapan para monster ikan itu ya. Mereka masih karena monster-monster itu masih mengintai Jaesun yang ada di bawah air. Mereka tetap berenang menunggu Jaesun kecebur. Dan tiba-tiba kereta bergetar keras sampai-sampai Jaesun terjatuh. Ia pun merasakan kalau ada sesuatu yang besar bergerak di atas kereta. Karena getarannya bisa ia rasakan. Dan ternyata ketika ia melihat si cewek imut itu, si cewek ternyata mengeluarkan air dari mulutnya. Artinya si cewek selamat. Wanjit, kenapa gak dari tadi cuk selamatnya, malah udah gawat malah baru selamat. Jaesun pun berlari ke arah si cewek imut untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba ada monster besar yang tiba-tiba muncul dari atap dan menghancurkan atap dengan kekuatan yang dahsyat. Ya gimana gak dahsyat, beton gitulah, dihancurkan gampang banget. Jaesun pun panik. Ia menyuruh si cewek untuk segera bangun. Ia berteriak sekeras-kerasnya kepada entuh cewek untuk segera bangun. Woi, bangun cuk. Si cewek pun bangun dan ia dipapah oleh Jaesun untuk segera berlari. Karena di belakangnya ada monster raksasa berlari ke arahnya dengan tatapan lapar. Wah anjrit, serem banget cuk, dikejar-kejar monster. Wadidaw, cepetan lari Jaesun. Akan tetapi tiba-tiba besi-besi kerucut muncul secara tiba-tiba. Besi-besi itu mau menutup jalur pelarian Jaesun, tapi Jaesun berusaha untuk berlari lebih cepat. Ia pun melompat dan chef berhasil selamat. Monster-monster itu pun terhalang oleh besi kerucut dan tertahan di situ ya. Jaesun dan si cewek itu pun melihat monster-monster itu dengan meraung-raung yang ganas. Yang kemudian ada salah satu monster yang melepas lidahnya ke arah Jaesun, yang mana Jaesun tidak sadar kalau si monster melepas lidahnya. Jaesun pun menatap tembok itu dengan kengerian karena di balik tembok besi itu ada monster-monster ganas yang sedang menyerang manusia di bumi Korea. Wah anjrit, mungkin ini sama seperti terjadi di Jepang kemarin ya. Walah, benar-benar gaswat cuk. Tapi tiba-tiba si cewek kesakitan. Sepertinya ia terluka di bagian kakinya dan terlihat si kaki cewek terluka cukup dalam itu ya. Butuh penanganan ini mah. Jaesun mendebak kalau ini terluka akibat gigitan si monster yang tadi ya, yang mau memakan si cewek itu ya. Dan ternyata si cewek malah jatuh. Wadidaw, bener-bener beban ini si cewek. Kemudian si cewek mengatakan kalau dirinya sangat lemas, ia merasa sangat mengantuk dan ia pun pingsan. Ya elah, tambah jadi beban ini si cewek. Ya udah dah, mau tidak mau Jaesun pun menggendongnya dan ia melihat ke arah keluar.
jalan keluar menuju ke atas, akan tetapi airnya ternyata berada di luar ya. Berarti itu sama saja kalau menaiki tangga, maka banjirnya akan semakin besar. Ia pun mencari jalan lain. Ia pun melihat ke arah keluar yang bertuliskan exit tuh ya. Dan ya, ia pun berlari ke arah exit tersebut yang ternyata ramai sekali pintu keluarnya. Dan itu adalah pintu keluar yang menggunakan lift untuk naik ke atas. Lanjut, malah rebutan. Wadidaw, udah pada panik semua itu ya. Jae-sun menanyakan kepada orang yang antri itu ya, ia bertanya kepada semua yang berada di situ. Ya, si pria pun menjelaskan kalau tangga darurat dan tangga utama telah tertutup karena di atas telah banjir besar. Itu semua awalnya diumumkan di pusat pengumuman, tapi setelah itu mereka tidak menyiarkan apapun lagi. Jadi tidak ada informasi lagi di atas. Sekarang yang berfungsi cuma lift untuk keluar ini karena semuanya telah terblokir. Dan ketika sedang mengobrol, langit-langit tiba-tiba runtuh, muncul besi kerucut yang tadi di bawah rel kereta ya. Wah, ternyata sudah sampai ke atas. Orang-orang di situ pun langsung panik melihat benda aneh itu, dan tepat setelahnya pintu lift terbuka. Semua orang yang ada di dekat pintu itu langsung masuk secara paksa dan langsung penuh ya. Wadidaw, semua orang yang ada di situ langsung panik, ingin masuk semua karena mereka ketakutan. Jin-sun pun berinisiatif agar ia dan si cewek imut bisa masuk ke lift tersebut, dan ya terbesit ide, yakni pura-pura kalau si cewek sedang hamil dan berteriak minta bantuan, tolong kami, tolong istriku sedang hamil, tolonglah kami, ucap si Jae-sun sambil memperlihatkan cewek imut yang terbungkus jaket menandakan ia hamil pura-pura. Malah pura-pura hamil cok. Jae-sun pinter banget dah kowe. Ya, para penonton pun jadi merasa prihatin. Mereka pun menjadi tenang, tidak rebutan masuk lift lagi, dan mempersilahkan Jae-sun dan si cewek imut untuk masuk terlebih dahulu. Ia pun masuk lift dengan jalan kaki pelan-pelan. Dan ketika Jae-sun masuk, ia menyalakan HP kameranya untuk melihat keadaan sekitar karena ia khawatir monster sudah masuk. Dan ternyata memang benar, monsternya sudah masuk itu ya. Wanjrit, cepet bener cuk, bahaya, cepet naikkan liftnya. Jae-sun pun panik melihat monster yang ada di kamera HP-nya. Mereka merayap-merayap seperti cicak besar yang siap menerkam manusia yang tidak bisa melihat mereka. Wadidaw, bakal dibantai lagi nih mah manusia. Dan kemudian muncul air dari bawah yang memasuki pintu lift. Beberapa orang mulai panik dan menyuruh liftnya untuk cepat naik supaya bisa gantian gitu ya. Yang kemudian Jae-sun memencet pintu naik dan pintu lift pun tertutup. Tapi sebelum tertutup, Jae-sun melihat ada anak kecil dengan ibunya. Jae-sun melihat anak itu dan ia jadi iba gitu ya, jadi kasihan gitu. Ia pun menahan pintu lift itu dan memasukkan anak beserta ibunya itu ya. Tapi karena anak ibu itu masuk, liftnya jadi tidak mau naik karena terlalu berat. Jadi stagnan itu mah, semuanya jadi tambah panik karena airnya sudah meninggi. Jae-sun pun menarik tas seorang pria tua dan membuang tas itu, tapi pria tersebut tidak terima karena itu tasnya isi barang-barang elektronik miliknya itu ya. Ia pun marah dan memukul Jae-sun. Udah dipukul dah itu si Jae-sun. Tapi tidak hanya itu, Jae-sun pun mengambil tas ibu-ibu dan membuangnya. Nah, di saat itu beberapa manusia yang berada di garis belakang sudah mulai dimakan satu persatu oleh si monster cicak. Dan ya, darahnya mulai berceceran. Dan sekarang banyak orang yang terbang dan terkoyak. Wanjrit, si monster sudah mulai kelaparan cuk. Ngeri dah, bakal dibantai lagi ini. Orang-orang yang ada di situ pun mulai panik dan menuju lift untuk naik. Tapi ada seorang ibu yang mendorong ibu dari gadis kecil yang tadi yang ditolong sama Jae-sun. Ia pun turun dan liftnya mulai menutup pintu dan naik. Si gadis kecil menangis memanggil ibunya. Ia teriak histeris karena kehilangan ibunya. Akan tetapi tiba-tiba cewek imut matanya berubah. Matanya menjadi 4 pupil. Wadidaw, apa-apaan itu jerit. Yang kemudian tiba-tiba rambut si cewek imut berubah menjadi sekuat palu besi dan menusuk beberapa orang yang berada di lift itu. Jae-sun panik. Ia langsung menunduk supaya tidak terkena tentakel rambut itu. Dan walah,
malah si cewek jadi monster. Gila. Apa-apaan ini? Jadi tambah ngeri cuk, ditolong malah jadi monster. Si cewek pun langsung mengkill semua manusia yang ada di lift itu ya, kecuali Jaehyun dan gadis kecil yang menunduk. Kemudian si cewek monster ia menatap Jaehyun dengan mata pupil empatnya yang membuat Jaehyun ketakutan. Tapi pintu lift langsung terbuka karena sudah sampai. Jaehyun langsung melompat keluar bersama si gadis kecil dan ia melihat pemandangan mengerikan di mana para manusia yang berada di lift digituin sama entuh cewek. Ya lihat aja tuh gambarnya kayak gitu, ngeri banget cuk. Saya nggak bisa ngucapin apa-apa, itu jerit horor banget dah itu. Dan ya pintu lift pun tertutup. Jaehyun benar-benar ketakutan dengan apa yang ia alami. Tapi ternyata hal mengerikan itu belum selesai. Setelah ia melihat lingkungan sekitar kota di mana makhluk raksasa sedang berjalan santai merusak gedung-gedung tinggi. Mereka menginjak-injak mobil, merusak jalan, dan ya mereka merusak segalanya. Ya, pokoknya sekarang Korea mengalami hal yang sama dengan Jepang, yaitu dihancurkan. Walah. Ternyata di dalam sama di luar sama saja, sama-sama hancur lebur, dibantai sama monster. Walah. Ngeri banget, cuk. Kemudian scene berpindah. Di dalam pesawat ada beberapa tentara Amerika yang sedang terbang, dan di situ ada tentara yang sedang santai ya, memakan permen karet. Wanjrit, ini sedang mengerikan bos, kenapa lu malah santai-santai gitu? Kemudian ada komandan kepala botak yang menghampiri para prajurit tersebut. Ia memberitahu kalau misi mereka adalah mengamankan seorang kakek tua yang ada di foto itu, dan ternyata foto itu adalah Kim Bae-uk. Wanjrit, itu kakek tua yang ada di panti jompo itu ya, yang sama Nona Diana itu, adiknya Jaehyun yang kemarin dikunjungi oleh Nona Diana. What the hell, apa-apaan ini? Ternyata dia jadi incaran tentara Amerika cuk. Ada apa ini sebenarnya? Kita belum dikasih tahu. Kemudian komandan botak memberitahu kalau si pria tua ini merupakan Geronimo yang baru. Apa tuh dah Geronimo? Apa-apaan tuh ya? Geronimo itu nama apa itu ya? Belum ada keterangan sementara ini. Kemudian si botak kembali menjelaskan kalau Kim Bae-uk sekarang ada di kota Gangnam, dan sekarang Gangnam menjadi area baru para monster. Jadi para tentara disuruh untuk berhati-hati dan segera menemukan Kim Bae-uk dan membawanya dari kota Gangnam. Dan semua misi ini sangat menentukan nasib dunia. Dan di tangan tentara ini, misi tersebut dipasrahkan. Dan ya, semua tentara pun bersiap untuk terjun karena mereka sudah sampai di wilayah Gangnam. Akan tetapi, tiba-tiba ada serangan api menyerang pesawat-pesawat itu, dan beberapa pesawat terkena serangan api itu dan meledak. Ngeri cuk, apalagi ini mah serangan api dari udara, belum perang udah KO duluan ini mah para tentara. Walah. Dan ternyata monster raksasa yang kepalanya ada tentakel itu ya, serta dadanya mengeluarkan api dan punggungnya mengeluarkan asap, yang kemudian punggung monster itu mengeluarkan cahaya api yang semakin terang dan punggung si monster mengeluarkan tembakan api yang menyerang pesawat-pesawat itu, yang kemudian komandan menyuruh semua prajurit untuk terjun payung sekarang juga, dan pesawatnya kena tembakan sang monster, dan para tentara sudah mulai berterbangan menghindari serangan-serangan itu. Tapi beberapa tentara tidak selamat karena keadaannya benar-benar seperti medan perang yang berat sebelah itu ya. Walah, benar-benar punah ini manusia. Tentara aja udah langsung KO. Kemudian beberapa tentara sampai di kota Gangnam, yang kemudian mereka berhasil menemukan gedung panti jompo tempat si Kim Bae-uk, dan para tentara mulai masuk ke gedung itu dan menemukan Kim Bae-uk yang ternyata apa-apaan dah itu si pak tua, rambutnya menjadi ranting-ranting pohon. Apa-apaan itu dah. Aku menemukan dunia baru di buku ini. Ini cerita yang mana seorang pria menemukan dunia baru, ucap Pak Tua Kim.
pria itu tidur dengan nyenyak. Dan ketika membuka matanya, si pria itu melihat monster. Tapi monster itu menghilang, kemudian muncul lagi dengan banyak monster yang telah dibukakan gerbangnya di langit. Dan apa yang kalian lakukan saat ini percuma saja, karena aku telah membuka gerbang itu sekarang, ucap Pak Kim menjelaskan apa yang terjadi. Ini zat beta, zat yang dapat meningkatkan tubuh, tapi hanya 50%. Tapi ini sudah cukup untuk bertahan. Di saat Pak Kim berbicara, tiba-tiba senjata yang ditodongkan ke Pak Kim mengeluarkan ranting-ranting kecil di larasnya. Para prajurit kaget apa yang terjadi dengan senjatanya ya. Dan tiba-tiba serot, kepala para tentara ditumbuhi ranting-ranting aneh yang muncul secara paksa, dan itu membuat para tentara kesakitan. Malah langsung KO tentara itu tanpa berbuat apapun. Halah. Dan ya, scene pun berpindah. Terlihat Jae-sun sedang berlari bersama anak kecil yang ia selamatkan. Kemudian ia melihat banyak orang yang akan pergi menuju bawah tanah untuk menggunakan kereta bawah tanah dan pergi dari kota Gangnam. Tapi Jae-sun berteriak, "Hoi, di dalam kereta bawah tanah bahaya, jangan ke sana." Kemudian Jae-sun melihat Pak Polisi dan ia menyuruh Pak Polisi untuk menghentikan para warga yang akan menuju ke bawah tanah. Tapi Pak Polisi itu berteriak, "Cepat pergi ke tempat tinggi, cepat, naik, ucap Pak Polisi. Kemudian Jae-sun meminta Pak Polisi untuk menghentikan ada beberapa warga yang mau masuk ke bawah tanah dan menyuruhnya untuk menghentikan mereka. Tapi Pak Polisi bodoh amat, ia tetap berteriak, "Cepat ke tempat lebih tinggi," dan puk. Jae-sun dipukul Pak Polisi karena dianggap mengganggu. Jae-sun pun kesakitan dan tiba-tiba Jae-sun baru sadar kalau di permukaan juga ada monster yang sama. Karena air telah sampai ke permukaan, ia pun membuka kamera HP-nya dan melihat sekelilingnya, dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat ada tsunami besar sedang menerjang di hadapannya persis. Wanjit, bukan monster, ternyata gelombang tsunami. Walah, bahaya. Pantesan si Pak Polisi berlari menjauh dan menyuruh untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Ternyata itu toh, wadidaw, ada tsunami cuk, ngeri cuk. Jae-sun pun berlari dari tsunami itu dan ia menggendong si gadis kecil supaya cepat pergerakannya, dan ia melihat ada beberapa orang yang menaiki tangga lantai 2 yang mana ada seorang wanita yang mengangkat orang satu persatu itu ya. Jae-sun pun bergerak ke arah wanita itu. Ia langsung mengangkat si gadis kecil agar ia selamat duluan, dan si wanita pun mengangkat si gadis kecil terlebih dahulu, yang kemudian Jae-sun minta tolong untuk diangkat juga. Dan ketika si wanita mau mengangkat Jae-sun, tsunami sudah sampai di depan Jae-sun. Walah, terlambat Jae-sun. Si wanita pun memegangi tangan Jae-sun supaya tidak terbawa arus dan menarik sekuat tenaga tubuh Jae-sun. Tapi si wanita ya tetap wanita ya, ia tidak kuat dan tangan Jae-sun pun terlepas dan ia terbawa arus. Dan ketika ia terbawa arus, ada minibus yang melaju cepat dan terbang ke arah Jae-sun dan akan jatuh. Jae-sun kaget karena ia akan tertimpa minibus dan Jae-sun pun tenggelam. Kemudian Jae-sun pingsan dan tenggelam lebih dalam. Akan tetapi, "Hei kakak ipar, aku akan menolongmu." Itu ada tangan yang mengangkat kaki Jae-sun. Itu ternyata Edi, pacarnya adiknya Jae-sun. Ia mengangkat kaki Jae-sun dengan mudahnya ya. Ia laki-laki berotot gitu ya, kuat banget dah dia. Sampai Jae-sun aja dianggap enteng gitu ya. Dan ia menyelamatkan Jae-sun dari tenggelam. "Chef, selamat, alhamdulillah." Aduh, menegangkan cuk. Kemudian di suatu tempat ada seorang wanita yang memegang tiang listrik. Ia berhasil selamat dari gelombang tsunami. Ia berteriak minta tolong karena ia tidak bisa apa-apa karena ketakutan. Yang kemudian serot, ia langsung ditenggelamkan oleh sesuatu dan muncul cairan merah serta tas si wanita.
Wanjrit, wanjrit, monsternya sudah muncul di permukaan kota. Ampun dah, ini benar-benar pembantaian manusia. Akhir dunia ini komik sadis bener dah. Kembali ke Jaehyun ya. Sekarang Eddie berusaha menyadarkan Jaehyun dari pingsannya. Ia menampar-nampar Jaehyun dengan keras sampai akhirnya Jaehyun berhasil sadar dan mengeluarkan air dari mulutnya. Ia pun kaget begitu melihat di depannya ada Eddie, si pacar adiknya yaitu Diana, yang ternyata Eddie berhasil selamat berkat balon istana yang sedang ia gunakan di taman kanak-kanak. Dan ia sekarang bersama 5 bocil yang berhasil ia selamatkan. Kemudian Jaehyun menjelaskan kalau banjir tsunami ini benar-benar mengerikan karena di dalam air itu ada monsternya. Ia sempat melihat beberapa monster yang berenang di dalam air, tapi itu di bawah tanah, dan sekarang pasti kejadiannya sama, ada monster di bawah air itu juga. Kemudian Jaehyun menjelaskan kalau monster-monster itu telah memakan beberapa manusia. Ia menyaksikannya secara langsung di mana monster-monster itu memangsa manusia dengan brutal. Dikunyah hidup-hidup, cuk, ditelan tanpa ngasih bumbu, dijadikan tahu bakso sesuka mereka. Wanjit bah, itu untuk monster bener-bener ngeri, gak ada akhlak bener dah itu monster. Pakai bumbu kayak atau setidaknya berdoa dulu pas mau makan. Ya malah gak ada akhlak, langsung ngap. Masih ada sisanya lagi, bener-bener monster ini mubazir cuk. Tapi Eddie berusaha menenangkan kakak iparnya supaya tenang. Kalau memang itu nyata, maka harus ada tindakan dan tetap berpikir tenang, logis dan solutif. Jangan gegabah dan jangan panik, harus berpikir dengan kepala dingin. Ya berkat itu Jaehyun menjadi tenang. Kemudian hal konyol dilakukan oleh Eddie dengan bernyanyi di hadapan para bocil. Para bocil pun jadi risih itu ya, dan menyuruh si Om Eddie untuk menyelamatkan orang-orang lebih banyak lagi, tidak hanya satu orang. Ya Eddie pun tersenyum dan berusaha menenangkan para bocil itu supaya santai saja karena orang-orang sudah mengamankan dirinya masing-masing. Kemudian Jaehyun menyela, ia baru mengingat sesuatu, ia baru ingat adiknya si Diana. Si adik Diana terakhir kali menelpon yang sedang berada di jalanan Gangnam ya. Dia berada di bus. Ia masih ingat di teleponnya sang adik akan menuju ke panti jompo untuk melakukan hukuman sosial. Ya, ia pun mencari adik Diana. Ia mulai khawatir dengan keadaannya. Kemudian Jaehyun memberitahu Eddie kalau ia mau mencari adiknya yang berada di kota Gangnam. Mendengar Diana ada di kota Gangnam, Eddie benar-benar panik. Eddie benar-benar panik. Ia merasa khawatir karena kekasihnya ada di tempat yang berbahaya. Wanjrit, tadi lu menenangkan Jaehyun, sekarang lu malah panik. Walah, om dulu bang. Dan ya, scene pun berpindah. Terlihat ada jarum suntik dan serum biru yang dipegang oleh seorang wanita tentara ya, yang kemudian ia menaruh serum tersebut di dalam sebuah koper. Dan ia membawa koper tersebut dengan keamanan super ketat dari tentara Amerika Serikat. Kemudian pria di samping tentara wanita itu menjelaskan kalau ini adalah misi yang sangat rahasia karena serum ini adalah obat ajaib yang dapat menyelamatkan manusia saat ini. Dengan serum ini harapan manusia dipegang. Jadi dipastikan misi kali ini tidak menemui kegagalan. Sang wanita pun hanya bisa diam. Dijelaskan misi oleh pria tersebut. Kemudian di luar kapal ternyata di hanggar pesawat tempur itu ya, wanita tersebut sudah disiapkan pesawat jet untuk mengantarkan serum tersebut kepada seseorang. Tapi cuacanya sedang tidak mendukung, jadi agak susah untuk lepas landas. Tapi si pria tentara yang bersama wanita tentara itu tidak mau tahu. Ia menyuruh si pilot dan teknisi pesawat jet untuk segera menyiapkan pesawat jet sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Tapi teknisi dan pilot memberitahu kalau mesin elektronik semua tidak bekerja, termasuk mesin operasi pesawat. Semua alat kelistrikan telah padam. Bahkan sekarang kapal induk yang mereka tumpangi hanya mengikuti arus, tidak bergerak menggunakan turbin, tapi hanya mengikuti arus badai. Pria tentara itu pun keringat dingin. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ia sekarang ada di Laut Cina yang sedang menuju ke Amerika untuk mengantar serum tersebut, dan ia terbawa arus. Arus ini aneh sekali, menuju kemana ya?
Mereka sendiri tidak tahu karena Google Map-nya mati. Wadidaw, sekelas kapal induk Amerika, Google Map aja mati. Walah, kapal induk Amerika memang tidak guna. Si wanita tentara pun mengecek HP-nya dan ternyata memang benar mati itu. Sersan Dolores, HP-nya juga mati. Sepertinya memang benar semua perangkat elektronik tidak berfungsi, ucap bodyguard si wanita yang ternyata wanita itu adalah Sersan Dolores. Namanya agak susah ya, hampir mengucapkan kolores. Ya, mereka bertiga pun masuk ke dalam kapal dan ternyata di dalam ruangan komando ada beberapa kapten yang sedang ngantri di depan ruang komando. Sersan Dolores jadi bingung, ini kenapa dah? Kenapa para pimpinan divisi ada di sini? Kemudian Chief Head keluar dari ruang komando dan bertanya kepada para bawahannya, apakah di sini ada yang bisa berbahasa Jepang? Ucap pria sang komandan. Kemudian Sersan Dolores mengacungkan tangan. Ia mengaku kalau ia bisa berbahasa Jepang dengan lancar. Tidak hanya lancar, Cuk, ia pernah kuliah di Jepang dan membuat skripsi dengan bahasa Jepang. Jadi ia sudah ngelotok alias sudah di luar kepala, maksudnya gitu ya. Ya, komandan pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruang komando karena ia disuruh menerjemahkan pesan dari militer Jepang. Akan tetapi, sebelum masuk ke ruang komando ada suara melengking dan ombak besar yang menerjang kapal induk Amerika itu. Kaca-kaca pecah dan orang-orang yang di situ tergoncang dengan hebat. Bahkan yang ada di hanggar pun berjatuhan karena gelombang ini dan jeng. Anda bisa melihat ombak sebesar itu, gede banget, Cuk. Itu bisa mengangkat kapal induk menjadi 80 derajat. Ngeri, Cuk. Pesawat yang ada di hanggar pun berjatuhan ke dalam lautan dan biur. Kapal induk kembali ke posisinya. Ia kembali dengan benturan yang besar yang membuat orang-orang di dalamnya menjadi terguncang-guncang. Walah. Kemudian Sersan Dolores kaget dengan sosok monster laut yang naik ke kapal induk Amerika dan terlihat monster bertentakel yang sudah naik ke kapal induk Amerika itu ya, yang kemudian monster itu tiba-tiba menyelam ke dalam laut dan jeng. Terlihat ada bangunan besar seperti istana di tengah lautan lepas dan kapal itu menuju ke pintu masuk istana tersebut. Mereka berlayar seperti didorong oleh sesuatu. Ngeri, Cuk, apalagi ini mah nggak tahu dah, ngeri banget dah isinya semuanya. Ya, lanjut. Kapal AS pun masuk ke pintu celah istana tengah laut itu dan terlihat dinding-dinding pintu tampak seperti gunung es yang besar. Sampai-sampai para prajurit yang selamat merasa takjub dengan besarnya gunung es ini. Tapi anehnya di sini tidak terasa dingin sama sekali, malah terkesan panas sampai-sampai membuat Dolores dan dua pria penjaganya menjadi keringatan. Begitu juga Dolores, ia merasa seperti sedang dimangsa oleh sesuatu yang besar. Kemudian Sersan Dolores menyuruh penjaganya yang ternyata bernama Arthur dan Jackson untuk kembali ke dalam kapal dan mengambil satu set senjata tempur serta peledaknya juga ya. Jangan lupa bawa sebanyak mungkin karena situasinya mungkin semakin mencekam. Wadidaw, bakal perang ini kayaknya. Dan ya, ternyata memang benar salah satu kapal penjaga telah dibangsa secara bulat-bulat oleh monster kraken raksasa. Dan itu ya, Anda bisa melihatnya sendiri. Kapal itu ditenggelamkan tanpa perlawanan. Wanjrit bersambung.